lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini di program Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 26 Juni 2024 bersama saya Rina Agustini dengan tema pembagian harta waris untuk ahli waris pengganti bersama narasumber kami yaitu Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang tentunya pagi hari ini telah hadir di studio. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Baik, untuk Anda pendengar, siaran ini bisa Anda simak juga melalui live YouTube di RRI Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui WhatsApp di 0813 24 95 1935 ataupun melalui line telepon kami di 0231 8493 259. Baik Pak Ustadz, bisa kita mulai ya untuk materinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi, para kru RRI beserta para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah dikarunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan umur panjang, lebih utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita harus berpandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, salah satunya thalabul ilmi melalui RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, untuk edisi hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 akan saya sampaikan dengan tema pembagian ahli waris, pembagian harta waris untuk ahli waris pengganti. Tema ini saya angkat untuk melanjutkan materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya adalah bahwa antara ayah kandung dengan anak kandung tidak ada istilah mantan. Artinya di saat salah satu di antara anak lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, kemudian orang tua meninggal berikutnya, maka ketika orang tua meninggal dunia itu tetap anak mendapatkan hak waris walaupun lebih dulu meninggal daripada ayahnya. Maka siapa yang mendapatkan nanti, yakni anak keturunannya nanti, atau istilah cucunya dari kakek yang meninggal dunia karena anak meninggal dunia lebih dulu. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimakan oleh Allah SWT, karena secara dalil syar'inya ada pada surat An-Nisa ayat 33. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kata Allah,
kami menjadikan kamu sebagai pewaris-pewaris. Artinya secara umum. Jadi siapapun anaknya, anak satu dengan anak yang lain tidak ada istilah saling menghijab. Dan anak sama orang tua pun tidak ada istilah mantan. Sampai kapanpun anak tetap dapat. Karena problemnya kalau tidak dapat dari keturunannya, maka menjadi problem masalah. Banyak kejadiannya ponakan sama bibi, sama uwa, sama paman ribut. Karena ponakan itu orang tuanya lebih dulu meninggal dunia. Orang tua ponakan sama bibi dan itu kan kakak adiknya gitu loh. Maka di sini bagaimana cara pembagian warisnya? Diatur pula regulasi, yakni melalui kompilasi hukum Islam. Jadi secara dalil syar'inya surat An-Nisa ayat 33 diaplikasikan melalui regulasinya yang ada di Indonesia di pengadilan agama, yakni tepatnya pada kompilasi pasal 185. Bagi yang memiliki buku yang saya susun ini silakan dilihat di halaman 142, di mana pasal 185 ini ayat 1 mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Jadi ketika anak lebih dulu meninggal dunia, kemudian berikutnya orang tua meninggal, itu tetap anak dapat hak gitu loh. Nah di situ kan kejadian sekarang gagal paham masyarakat itu, ketika anaknya lebih dulu meninggal dunia, kemudian ayah meninggal berikutnya, kan tidak dapat. Nah, sehingga anak-anaknya yang meninggal dunia itu menjadi problem dengan saudara-saudara orang tuanya, yakni paman, bibi atau waknya, gitulah. Nah, asal pada ayat keduanya di sini ada bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Nah, bagaimana implementasinya? Kita ambil contoh. Sumama anaknya 3. Anaknya 4, ya mohon, anaknya 4. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, dan anak yang keempatnya perempuan. Berarti anaknya 4 ya, lakinya 1, perempuannya 3. Sama ayahnya meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia, suami dari istri, berarti kan fokusnya pada suami istri. Jadi suami meninggal dunia, ahli warisnya adalah istrinya dan keempat anaknya. Ternyata anak yang pertama laki-laki lebih dulu meninggal dunia daripada ayahnya. Ayahnya meninggal dunia tahun 2023, anaknya tahun 2020, berarti kan lebih dulu anaknya kan gitu loh. Nah, harta waris semuanya peninggalnya itu ada 1 miliar sumpama. Nah, harta waris ini merupakan harta tirkatul mayit, itu hasil dari setelah menikah. Maka kalau setelah menikah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32, separuh milik suami, separuh milik istri. Regulasinya pasal 97, yakni separuh milik suami, separuh milik istri. Jadi 1 miliar itu dibagi 2, suami mendapat 500 juta, istri mendapat 500 juta. Istri mendapat 500 juta itu bukan warisan, tetapi keringatnya, upayanya selama menikah sampai meninggalnya suami itu gitu loh. Selama menikah selama 30 tahun. Nah itu 500 juta itu harta milik istri bekerja sama dengan suami. Yang dibagi hanya miliknya suami saja, yakni 500 juta. Lalu siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya dan keempat anak-anaknya. Istri bila meninggal dunia suami, meninggalkan anak keturunannya, maka istri dapat 1/8 berdasarkan dengan surat An-Nisa ayat 12. Kemudian 4 anak laki dan anak perempuan campur itu secara global itu adalah sebagai asobah bil khair, sisa setelah diambil furudul muqaddarah 1/8. Sisanya adalah 7/8. Dari berapa? Dari 500 juta miliknya suami. Maka istri mendapat 1/8 dari 500 juta, mendapat 62.500.000. Jadi kan 500 juta dibagi 8 kali 1 gitu loh. Kemudian keempat anak laki perempuannya itu adalah asobabil ghair, setelah diambil 1/8 sisanya 7/8. Caranya 500 juta dibagi 8 sama dengan 62.500.000 dikali 7.
berarti sama dengan 437.500.000 rupiah. Nah, kemudian bagian masing-masing dari anak laki dan perempuan berlaku di zakari mithlu hadzal unsayain. Artinya laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, atau istilah Jawanya sepikul segendong. Maka anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, dapat 1, dapat 1. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 5. Karena anak perempuan 3, anak laki 1, berarti 2 tambah 3 berarti berapa? 5. Berarti anak laki-laki dapat 2/5, anak perempuan dapat 1/5, 1/5, dan 1/5 dari 437.500.000. Caranya 437.500.000 dibagi 5 sama dengan 87.500 kali 2 untuk anak laki yang meninggal dunia tadi, sama dengan 175 juta. Untuk anak perempuan 3-3-nya sama 1/5 semua. Berarti caranya 437.500 dibagi 5 sama dengan 87.500 kali 1, tetap 87.500 semuanya. Nah, karena melihat anak laki-laki yang meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2020, kita berlaku pasal 185 ayat 2-nya. Ya, ini ayat 2-nya kan menerangkan bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat. Jadi yang meninggalnya dapat banyak nih, dapat 175. Yang masih hidup hanya dapat 87.500.000. Maka menggunakan pasal dan ayat ini, maka supaya tidak menyabrak dengan hukum yang lain, maka dari hasil pembagian tadi diambil 1/3-nya sebagai hibah. Hibah untuk siapa nanti? Untuk anak berikutnya, maksimal 1/3. Ini juga sesuai dengan pasal 210. yakni orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 dari hartanya. Jadi artinya dia dapat dulu, yakni dapat 175 juta dari 2/5 tadi, diambil 1/3-nya. 1/3-nya adalah 58.333.333,33 rupiah. Nah, 58.333.333 dibagi 3 untuk siapa? Untuk bibi-bibinya, kan gitu. Karena yang meninggalkan anak yang pertama dan punya anak, ya anak-anak itu sebagai ahli waris pengganti itu, atau cucunya dari kakek yang meninggal dunia, karena harta ini kita bicara milik kakeknya atau milik orang tuanya anak-anak tadi gitu loh. Nah, jadi 175 juta 1/3-nya sama dengan 58.333.333,33 rupiah. Nah, dibagi sama rata, dibagi 3 dari 58 juta sekian itu masing-masing mendapat 19.444.443 rupiah. Semuanya dari bibi-bibinya ponakan tadi, karena ponakan ini sebagai pengganti dari anak yang pertama meninggal dunia lebih dulu yang mendapat 175 juta tadi. Nah, kalau kita jumlah dari kesimpulannya, anak pertama awalnya dapat 175 juta dikurangi 58.333.333,33 sehingga mendapatkan sisanya itu 116.666.666,66 rupiah. Sedangkan anak yang masih hidup, anak kedua, ketiga, dan keempatnya, awalnya dari harta waris orang tuanya mendapat 87.500.000 rupiah, dapat hibah dari ponakan tadi, yakni masing-masing 19.444.444,4 rupiah, jumlahnya adalah 106.944.444,4 rupiah. Jadi selisihnya tidak banyak gitu loh.
Jadi ahli waris pengganti ponakan dari ayahnya meninggal lebih dulu itu dapat 116 juta rupiah. Ya, 166 11 16 juta sekian lah ya. Ya, sedangkan anak-anak yang masih hidup itu porsi dari awal dari kakek dari ayahnya kemudian dapat hibah. Jumlah totalnya adalah 106 juta 944.444,4. Jadi selisihnya cuma sedikit. Bandingkan kalau tadi. Jadi 2 kali lipat kan gitu loh. Inilah menggunakan regulasi dan menggunakan syar'i. Kemudian cara dalil aklinya saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dalil aklinya anak sama orang tua kan tidak ada istilah mantan. Betul ya Mbak Lin? Nah gitu. Kemudian yang kedua, bahwa anak satu dengan anak yang lain tidak ada saling menghijab. Makanya kalau kita melihat dari fikih klasik, di fikih mawaris klasik itu ada istilah ahli waris zawil arham. Ternyata zawil arham beda pendapat karena bi ghairil waris ada, tetapi ada juga tetap sebagai ahli waris. Maka kompilasi hukum Islam ini menjawab untuk kesenggangan ataupun persoalan antara paman, bibi, uwa dengan ponakan gitu loh. Karena belum lama tahun 2022 kan kejadi persoalan bunuh-membunuh antara paman, bibi dengan ponakan itu. Modusnya karena ponakan tersebut ayahnya lebih dulu meninggal dunia, karena lebih dulu meninggal dunia tidak dapat. Kan mesti jengkel kan gitu loh. Maka jadi problem masalah dengan bibinya itu. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Bagi yang belum paham ataupun bertanya silakan. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 ataupun melalui line telepon di 0231 8493 259. Baik Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan guruku katanya ya. Pewaris pengganti antara apakah berlaku juga nih kepada kakak adik juga, contohnya kakak meninggal dulu kemudian adiknya menyusul meninggal dengan meninggalkan harta tirkah tanpa memiliki keturunan si adik. Seperti itu Pak Ustadz. Oke. Cukup? Ya. Terima kasih. Kaitannya dengan masalah saudara-saudara ya, berarti kan ketika saudara-saudara ada salah satu yang tidak punya anak sumpama kemudian meninggal dunia, tetap berlaku juga. Kalau tadi anak dengan anak, sekarang saudara-saudara. Ketika saudaranya meninggal dunia sumpama, saya biasanya ilustrasi dari Buddha Indra ya, Tata, Toto, Titi, 3 bersaudara. Seandainya Tatah meninggal dunia, kan sama-sama saudara nih. Nah, kemudian ternyata Titi dari saudara perempuan itu meninggal dunia juga gitu loh. Nah, hak-hak miliknya Titi tetap dapat, kemudian haknya Titi diberi kepada anak-anaknya Titi. Nah, anak Titi dengan Toto yang masih itu kan Tata, Toto, Titi kan. Tata anak pertama, Toto anak kedua, Titi anak ketiga. Tatanya meninggal dunia dengan Titi lebih dulu Titi contohnya. Titi meninggal tahun 2019 sumpama. Tata meninggal 2024 sumpama. Berarti tinggal sisa berapa berarti? Tinggal Toto saja kan? Nah, kalau melihat dari kompilasi hukum Islam, kemudian regulasinya dalil syar'inya An-Nisa ayat 33, maka haknya Titi tetap dapat. Jadi ahli warisnya 2 gitu loh. Siapa itu? Toto sama Titi. Itu pun ketika tatanya tidak punya anak loh. Kalau tatanya punya anak, apalagi anak laki-laki, saudara-saudaranya tata tidak dapat hak. Kecuali kalau tatanya tidak punya anak. Atau anaknya perempuan. Kalau tatanya anak perempuan, Toto, Titi dapat asobah ma'al ghair. Gitu loh. Sisa setelah diambil haknya milik anaknya Tata, yang perempuan tadi. Karena Tata anak perempuan tadi, anaknya Tata yang perempuan tadi mendapat setengah. Tetapi kalau Tata punya anak laki-laki, maka terhalang saudara-saudaranya Tata. Ya, ini siapa tadi? Toto sama Titi. Itu sesuai dengan surat An-Nisa juga itu. Ketika tidak punya anak, dia dapat tidak dapat, kalau tidak punya anak dia dapat gitu loh.
Jadi dilihat dari tatanya yang meninggal dunia sebagai saudara punya anak atau tidak, anaknya laki perempuan atau tidak. Karena semuanya dalilnya, sehingga jelas pembagian-pembagian dari saudara-saudara. Yang jadi problem ini ketika Titi yang meninggal dunia lebih dulu daripada Tatah itu sebagai pertanyaan. Jawabannya sebagai ahli waris pengganti. Namun dilihat Tatanya punya anak laki atau tidak gitu ya. Kalau Tata sebagai saudaranya punya anak laki, maka saudara-saudaranya tidak dapat. Karena saudara-saudaranya terhalang oleh anaknya Tata. Karena anak laki-laki itu sebagai asobah bin nafsi. Kalau anaknya laki perempuan, anaknya Tata itu asobah bil ghair. Tetapi kalau seandainya anaknya Tata itu perempuan tunggal, itu, maka dapat setengah, maka ada sisa. Sisanya untuk saudara-saudaranya Tata, yakni Toto sama Titi. Jadi dilihat dari persoalan dari yang meninggal saudara tadi, apakah ada anak laki atau tidak. Oke. Di situ. Kalaupun tidak ada sama sekali, anaknya tidak punya, ya maka haknya sebagai saudara kandung tadi. Ayatnya dalil syar'inya surat An-Nisa ayat 76, yakni masalah kalalah itulah. Ahli waris kalalah itu manakala orang meninggal dunia, ayahnya lebih dulu meninggal dunia dan tidak punya anak. Itu ayatnya spesial pada surat An-Nisa ayat 176. Kompilasi hukum ada gitu loh. Semuanya baik syar'inya, dalil regulasinya ada semua. Makanya aman secara syar'i, aman secara regulasi, aman NKRI. Aman ya. Bisa aja Pak Ustadz ya. Baik, kita akan sapa dulu untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon di 02318493 259. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Oke, sepertinya terputus ya. Terputus. Baik, bisa dicoba lagi untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 02318493 259. Nah, ada Aki Gazi. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Aki Gazi di Desa Padarek Majalengka. Apakah ahli waris pengganti bisa menjadi asobah dan mungkinkah kena rod? Ya. Katanya, mohon tausiahnya dari Pak Kiai hatur nuhun katanya. Dan mungkinkah terkena aul dan juga rod katanya gitu ya. Baik. Dan kita terima telepon dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Indra ya? Iya, Mbak Rina tadi mengatakan 8493259. Jadi Bu Indra diam aja. Oh gitu ya. Padahal teleponnya 486374. Iya. Baik. Mohon maaf Ibu ya. Oke, Iya. silakan Ibu Indra pertanyaannya, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz yang selalu bersemangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat, Bunda? Alhamdulillah. Iya, sudah bertahun-tahun mendengarkan keterangan tentang waris ini ya Ustadz, dan sepertinya di dalam hati ya sudah alhamdulillah, mudah-mudahan bisa melaksanakan. Nah, tetapi yang menjadi masalah kan bagaimana kalau tidak dilaksanakan ya. Nah, karena katanya banyak yang salah jalan tapi merasa tenang. Karena banyak teman yang sama-sama salah, Mbak Rina. Nah, Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk berani untuk menjadi benar walaupun sendirian? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Aki Gazi ya. Gazi, ya. Pak Ustadz ya, silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bapak Aki Gazi di Paderek Majalengka kaitannya dengan ahli waris pengganti. Apakah berlaku sebagai asobah ataupun aul atau rod? Ya, oke. Kalau asobah, ahli waris pengganti itu dengan catatan tadi, manakala yang meninggal dunia tidak punya anak laki-laki. Sebagai contoh tadi ya, contoh anaknya meninggal dunia tidak punya anak tuh, maka saudara-saudara kandungnya sebagai asobah bil huir. Kalau sekiranya saudara ada laki perempuan, kayak tadi Tata meninggal dunia tidak punya anak, saudaranya berapa tadi? Dua, Titi dan Toto sama Titi. Nah, Toto sama Titi itu sebagai ahli waris asobah bil huir. Sebabnya apa bil huir? Ada saudara laki dan ada saudara perempuan. Nah, karena titinya lebih dulu meninggal dunia daripada itu, maka sebagai ahli waris penggantinya, yakni siapa? Anaknya Titi, kan gitu, ya kan? Itu sebagai asobah bil khair. Tetapi kalau tidak ada Titi, anaknya saudara cuma satu gitu loh. Tata sama Toto saja, Titi nggak ada semama. Nggak meninggal dunia, bukan, cuma dua gitu loh. Tatanya meninggal dunia, Totonya masih hidup. Atau meninggal dunia saja nggak apa-apa. Maka ahli waris pengganti juga anaknya Toto itu. Tapi sebagai apa? Sebagai ahli waris asobah bin nafsi. Sebabnya apa bin nafsi? Karena laki-laki. Laki-laki itu siapapun ada 23 dari nasabiah itu ada yang laki-laki ya, ada 13 berarti. 13 dari anak laki dari ahli waris nasabiah itu adalah asobah bin nafsi, laki-laki semua gitu loh. Jadi situ tetap dapat sebagai kategori asobah bila saudaranya yang meninggal dunia berikutnya itu tidak punya anak gitu. Catatannya kan prinsipnya gitu. Baru bisa diaplikasikan ya gitu loh. Yang kedua kaitannya rod atau aul. Kalau rod atau aul itu manakala ahli waris sedikit dan ada sisa. Nah, ataupun lebih. Tidak ada ahli waris asobah tapi. Jadi semuanya furudul muqaddarah, ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Ketika banyak ahli waris dapat furudul muqaddarah, tidak ada ahli waris asobah, maka akan terjadi namanya aul. Dinaikkan angka tadi sesuai dengan jumlah. Tetapi kalau rod, ahli warisnya tidak ada ahli waris asobah, semuanya furudul muqaddarah, tetapi sedikit ahli warisnya. Maka ada sisa. Sisanya ini akan problem juga. Apakah sisa untuk ahli waris nasabiah saja atau ahli waris sababiyah? Itu sudah kita bahas juga. Artinya di sini semuanya ada jawabannya dan ada literasinya. Itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar'i maupun secara regulasi. Jadi rod itu pengembalian manakala ahli waris sedikit, namun semua dzahir furud semua. Itulah. Kalaupun aul banyak ahli warisnya tetapi tidak ada ahli waris zawil furudnya, tidak ada ahli waris zawil asobanya di situ. Nah di situ. Kemudian untuk Bunda Indra persoalan, emang ini problem juga. Emang kata Nabi Islam awalnya itu susah, bagian bara api gitulah, asing bahkan itulah. Nanti di akhir zaman pun ajaran Islam akan asing juga itulah. Salah satu dari keterangan hadis Nabi juga, wa awwalu yunza'u min ummati, awal-awal ilmu yang diangkat oleh Allah adalah waris. Ini kata Nabi loh. 14 abad yang lalu Nabi sudah memprediksi demikian. Nah ternyata karena kata Nabi itu pertama kali ilmu yang dicabut diangkat adalah masalah ilmu waris, mungkinkah sekarang sudah terjadi? Karena problemnya tadi sudah semuanya menjadi kebiasaan. Contoh kebiasaannya itu anak laki, anak perempuan dibagi rata. Itu kebiasaan sudah umum. Semuanya dibagi rata semua gitu loh. Karena katanya laki 2 perempuan itu tidak adil kan gitu loh. Makanya pernah saya menyampaikan bahwa adil bukan berarti sama. Itu. Nah, kemudian karena sudah menjadi problem semuanya sehingga dibagi rata. Aman-aman saja. Tenang-tenang saja, tidak ada masalah.
Maka ingat, kita doa setiap hari kan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingat, di dunia mungkin tenang, aman, damai, karena persoalan tadi dibagi rata tadi. Tidak sudah yang syar'i 2:1 gitu loh. Di dunia berapa tahun sih lamanya? Itu yang diperlukan demikian. Ingat, di akhirat itu adalah selamanya. Karena kata Al-Quran jelas sekali. Surat An-Nisa ayat 11-12 itu ketentuan masalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua untuk ahli warisnya. Ada yang dapat setengah, sepertiga, dan seterusnya. Prinsip utamanya yang ditinggalkan, yakni 2:1. Ayatnya jelas sekali itu loh. Nah, ketika orang tidak menjalankannya, maka menjadi punishment-nya yudkhilhu naron kholidan. Naron di sini bisa dimaknani di dunia tidak barokah hartanya. Neraka apalagi gitu loh. Kalau ketika kita menjalankan kata Allah surat An-Nisa ayat 11 itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, insyaallah Allah akan berikan janjinya, rewardnya adalah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan dimasukkan ke dalam surga. Surga di dunianya barokah. Walaupun anak perempuan dapat sedikit, menerima sesuai dengan apa yang kata Allah, insya Allah barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Barokah akan mendapatkan bertambahnya kenikmatan berikutnya. Dilalah ketika jadikan modal usaha berkembang. Anak perempuan dapat sedikit, tapi menerima dengan legowo sesuai dengan kata Allah. Dijadikan usaha, modal usaha itu akan maju, itulah. Dan sehat terus itulah. Tetapi kalau tidak barokah, ingat, nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena perempuan dapat sedikit, tapi ingin dapat banyak, disamaratakan, menjadi masalah. Aduh, ngeri juga ya, Pak Ustadz ya. Kita kembali kepada hukum Allah, kan? Bukan berarti kita tanda kutip, bukan saya mengacam-acam ya, tapi kembali kepada Al-Quran. Jelas hukum-hukum yang paling lengkap, yang paling jelas adalah masalah waris, itulah. Selain itu kan ijtihad ulama, gitulah. Nah itu. Jadi kita kembali kepada persoalan. Emang kalau aman, nyaman, tapi ingat tidak sunnah syar'i, khawatir nanti di akhiratnya. Dua kita keseimbangan kan? Ya, dunia selamat, akhiratnya selamat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Baik. Dunia sama akhirat lama mana? Lama akhirat. Itu yang kita perhatikan gitu. Yang kita nyadari itu yang paling utama. Emang namanya yang paling sulit itu menyadari sebetulnya. Ngerti sebetulnya ilmu itu, paham itu sebetulnya, tapi susah untuk menyadarinya. Karena sebabnya apa? Karena harta waris, masalah harta. Akibat harta akhirnya gelap mata. Itu masalah jelas ya. Baik. Harta gelap mata gitu loh. Nah, di situ mudah-mudahan dengan pencerahan melalui dengan RI ini mudah-mudahan dapat tergugah hatinya. Baik. Ingat, di dunia hanya sementara. Itu dia yang menjadi poinnya ya. Nah, itu yang di poinnya demikian. Selamanya di akhirat. Kan nggak tahu akhirat. Ya pasti ada itu. Itu loh. Ya itu ya. Baik, kita coba menerima telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Kasno dari Subang. Pak Kasno di Subang. Mangga pertanyaannya. Alhamdulillah. Sama siapa ini, Mandu? Sama Rina, Pak. Oh, Rina, Neng Rina. Iya. Baik sekali ya. Pencerahan RRI Cirebon berguna bagi negara bangsa Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalan Pak Kasmo dari Subang. Ya, mengakuilah sedikit demi sedikit mencari pengalaman, mencari ilmu dari agama itu. Ya, nama saya Pak Kasmo, mantan dalang wayang golek. Wayang golek ya. Jadi masih kena awam tina masalah agama, maaf sekali ya Pak Ustadz. Ya, sama Aki Gaji, terima kasih Aki Gaji, Ibu Indra, kawan-kawan yang sering masuk RRI. Terus adanya pencerahan ini berguna bagi negara bangsa. Amin. Ya, dulu waktu Rasul ditanya para sahabat, rupanya seperti gini gitu. Ya Rasul, bagaimana ini? Nah ini, coba. Mudah-mudahan ya RRI jaya di udara, pencerahan narasumber tetap
itu jalan. Amin. Ya. Mau ditanya Pak Ustadz, Ya. itu mau nanya masalah waris. Ya. Perempuan banyak dunyanya, janda ditikah sama laki-laki, nggak punya apa-apa. Nah, akhirnya mati itu Janda perempuannya. tadi, Iya, jadi itu punya ada warisannya bisa, atau laki-laki banyak dunyanya, perempuannya nggak punya dunya, gitu. Nikah, lakinya mati, umpamanya. Iya, jadi bagaimana itu? Tidak punya juga, tidak punya anak. Warisnya, iya gitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Maaf ya Pak Ustadz, malu masih belajar. Ya apa-apa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Kasmo yang ada di Subang ya. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Pak. Terima kasih Bapak Kasmo Subang, mudah-mudahan sehat walafiat, umur panjang, senantiasa bersama kami di RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Kaitannya dengan masalah nikah yang kedua kalinya, karena persoalannya janda tadi, janda kaya gitu loh. Janda kaya nikah sama suami yang masih mungkin masih Joko ataupun sudah sama-sama duren sama jamu ya. Jamu janda muda, duren duda keren, itulah. Nah, ketika harta-harta milik janda semua sumpama, kemudian nikah dengan seorang laki-laki, kemudian meninggal dunia tidak punya anak sumpama, maka dilihat selama menikah itu apakah sudah ada muncul harta bersama atau tidak. Harta bersama harta dapat setelah menikah, selain harta bawaan janda tadi. Contoh, janda sebelum menikah itu punya nilai 1 miliar sumpama. Kemudian si janda itu berusaha juga dengan laki-laki setelah menikah. Ternyata berkembang dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar sumpama. Nah, dilihat 1,5 miliar berarti 500 juta sebagai harta bersama, 1 miliarnya sebagai harta bawaan istri. Ya. Ingat, walaupun miliknya milik istri, apakah suami tidak bekerja? Kerjaannya kan adanya membantu usahanya istri yang jualan suami kan gitu. Ternyata asetnya bertambah dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar. Kalau sekiranya tidak bertambah, maka sebagai harta bawaan saja. Atau menikah baru 1 bulan lah gampangannya, atau baru setengah tahun lah, belum ada wujud harta timbulnya itulah tersamanya, maka harta itu miliknya janda semua ataupun si istri tadi, maka tetap suami dapat hak waris. Bedanya kalau emang ada timbul tambahan, maka tambahan ini dibagi 2 dulu. Contoh 1 miliar menjadi 1,5 miliar tadi. Ya, 500 jutanya dibagi 2 dulu, berarti 250. Nah, ketika meninggalnya jandanya atau janda baya, ketika meninggal istrinya berarti harta milik istri ada 2. Harta bawaan 1 miliar plus 250 dari separuh harta bersama. Berarti berapa jumlahnya? Berarti 1,250 miliar. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah suaminya dan saudara-saudara istrinya. Kalau sekiranya ayah ibunya istri tidak ada. Kalau ayah ibunya istri ada, yaitu ahli warisnya adalah ayahnya dan ibunya. Karena ayahnya ada, saudara tidak dapat. Ketika ayahnya meninggal dunia lebih dulu, maka selain ibu, saudara-saudaranya istri tadi. Nilainya 1,250 miliar. Si suami dapat setengah karena tidak punya anak, menikah dengan janda tadi. Setengah dari 1,250 miliar. Berarti berapa total jumlahnya? Tetangga Pak ya. Kemudian ibu dapat 1/3. Seperti surat An-Nisa ayat ada 11 itu. Lengkap ada semua jawab alasannya itu. 1/3. Kemudian sisanya untuk saudara-saudaranya istri. Jadi seorang suami itu dapat hak 2 kalau seandainya muncul harta bersama, yakni 250 juta plus setengah dari 1,250 miliar. Nih contoh yang kedua, kalau seandainya tidak atau belum ada harta bersama, baru menikah 1 hari, meninggal, itu terdapat hak waris juga gitu loh.
Apalagi sudah menikahnya sudah 1 bulan ataupun setengah tahun, tetap sebagai ahli waris si suami tadi. Karena sebab saling mewarisi adalah karena sebab pernikahan. Pernikahan adalah jodoh. Siapa yang menentukan jodoh itu? Kan Allah. Jodoh pati rezeki kan Allah menentukan. Ketika Allah menentukan dia suami istri, pasutri, maka suami dapat hak waris walaupun belum ada aset harta bersama, yakni 1 miliar itu suami hanya dapat setengah juga. Sebabnya apa? Tidak punya anak masalahnya. Kecuali kalau jandanya punya anak walaupun bukan anaknya suami, dari suami yang pertama tetap dapat ada anak gitu loh. Anaknya janda dari suami yang pertama itu loh. Berarti kalau ada anak dari janda tadi ataupun istri tadi, suami dapat 1/4. Jadi kalau tidak punya anak, suami dapat setengah. Kalau punya anak, dapat 1/4. Saya bukan karangan saya itu, dari Allah. Surat An-Nisa ayat 12. Ketika istri meninggal dunia tidak punya anak, suami dapat setengah. Ketika istri meninggal dunia punya anak, maka suami mendapat 1/4. Baik. Itu. Berikut sebaliknya, kalau meninggal dunia suami, ya, istri dapatkah? Ya tetap dapat. Dengan akumulasi tadi, ketika ada harta bawaan, tidak ada harta bersama, maka langsung diwaris saja. Ingat, istri dapat berapa ketika suami meninggal dunia? Dilihat. Ketika suami punya anak dengan istri yang pertama, maka istri dapat 1/8 kalau punya anak. Tetapi kalau suami meninggal dunia, nikah dengan istri tidak punya anak, entah istri yang pertama, istri sekarang, maka istri dapat 1/4. Jadi 1/8 sama 1/4 kalau istri. Kalau suami setengah atau 1/4, beda. Itu pun ada ketentuannya, bukan karangan saya. Allah yang menentukan. Surat An-Nisa ayat 12. Baik, ini karena memang setiap yang bertanya pendengar ini kan satu kasus masing-masing. Iya, beda-beda. Sementara waktu kita terbatas sekali ini, Pak Ustadz ya. Dengan tema kita pembagian harta waris untuk ahli waris pengganti, mangga sebagai penutup, Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi sejak tahun 2014 sampai sekarang, problematika masalah waris, masalah itu beda-beda itu loh. Maka sangat alhamdulillah, sangat mencari judul pun tidak susah saya juga. Walaupun itu saya tapi bisa tahu judul yang mana. Mudah-mudahan dengan melalui RR ini, Mutiara Pagi ini dapat memahaminya yang belum paham. Kalau sudah paham, dapat lebih paham lagi. Karena ingat, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah adalah ilmu waris. Kalau sekiranya sekarang sudah banyak yang tidak menggunakan kata Bunda Indra, ya inilah apakah ini ilmu Allah ini sudah asing, sudah tidak dipakai lagi, dan artian tanda kutip ya, semuanya dibagi rata semua gitu loh. Tidak ada 2/1, itu yang paling prinsip itu sebetulnya sih. Maka berarti tanda salah satu indikatornya sudah muncul berarti. Tapi kita harapkan mudah-mudahan menyadari semuanya. Kan ingat, yang paling lama hidup tidak hanya di dunia tapi di akhirat, itu yang paling utama. Kuncinya itu. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan lupa wa fil akhirati hasanah juga. Di dunianya selamat, yang lebih utama adalah di akhirat lebih selamat. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi untuk edisi kali ini mengenai pembagian harta waris untuk ahli waris pengganti bersama Ustadz Naswa SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Mohon maaf untuk semua pertanyaan tidak semua bisa dijawab dan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Rina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.